sesi apa ini ya kira-kira ya? Sesi berikutnya adalah sesi untuk kita membuka wawasan kita bersama mengenai perjalanan teh dia, juga manfaat teh bagi tubuh. Nah, untuk itu, mari kita sambut Profesor Dr. Kerry Lestari Dandan, MSI APT, Founder of Tehdia dan Lestari IKD Innovation. Kami persilahkan kepada Profesor Kerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sehat buat semua. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tadi kan sudah kita tahu bahwa teh itu bisa dibuat minuman apapun. Betul kan? Kita berikan tepuk tangan. Kebetulan beliau ini bertemu minggu yang lalu. Begitu ada event ini, beliau juga ingin tahu di dalam, sehingga beliau datang ke sini dan katanya ingin bekerja sama juga untuk membuat satu produk teh dari Jepang. Ya, you want to produce some tea from Japan and then collaborate with us, right? Okay. Jadi luar biasa. Saya berbangganya apa? Produk petani Indonesia sudah mulai dilirik, betul tidak? Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli produk ini di balik dari produk ini ada petani, ada industri, ada perkebunan teh, petani stevia yang hidup di balik produk ini. Sehingga produk ini sebetulnya produk untuk Indonesia sehat dari kita semua, di mana kita mencintai produk Indonesia. Ya. Next, saya Kerry Lestari dari Universitas Padjadjaran. Saat ini saya di Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Unpad. Terima kasih. Lanjut. Nah, sebelumnya. Yang ingin kita paparkan saat ini adalah gimana sih kita masih bisa menikmati minuman manis tetapi kita tetap sehat. Mau nggak? Mau banget atau mau aja? Banget ya. Karena terus terang Bu, sama. Suatu saat badan kita itu akan pasti lagi rasa manis, betul? Dan nggak bisa dihindari. Iya betul. Ya, betul kan? Nah, gimana caranya kita tetap menikmati manis, tetapi kita tetap sehat, ya? Jadi kita lihat kenapa sih manis akhirnya minuman manis jadi masalah? Kenapa sih gitu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama menyebabkan obesitas. Ya. Betul nggak? Betul. Betul. Kedua apa? Diabetes. Wah ini mah udahlah pasti begitu ya. Ketiga apa? Kalau udah ada diabetes, ada obesitas, pasti berkawan dengan penyakit jantung, kolesterol dan sebagainya. Itu mah sudah gengnya, betul? Lalu selanjutnya adalah, kalau anak kecil ataupun kita juga sering makan makanan manis atau minuman manis, giginya jadi rusak nggak? Nah, padahal gigi itu adalah senjata utama supaya kita bisa mengkonsumsi apapun tapi dengan baik. Di kepercayaan saya dinyatakan bahwa kunyahnya sampai 33 kali, betul? Tapi kalau giginya jelek bisa kunyah nggak? Enggak, paling 2-3 kali blok habis. Padahal ya, kalau dikunyah dengan baik, makanan itu akan tercerna dengan baik sehingga kadar glukosanya juga tidak sampai menjadi puncak. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan riset, Bu. Ada riset yang menggunakan patch, di mana kita ingin tahu kadar glukosa darah kita seperti apa. Nanti pada sesi berikutnya, dia akan kolaborasi ya dengan alat patch tersebut supaya Bapak Ibu lebih tahu secara presisi bagaimana cara membeli makanan yang baik. Kenapa kalau dengan patch itu kenapa kita ketahui? Misalnya begini. Kita kan nggak mau minum manis yang katakanlah kafe latte seperti itu ya. Kafe latte kalau diminumnya langsung diminum itu akan meningkatkan tingkat glukosa. Dibuktikan dengan alat tersebut. Kemudian makan wajib manis ya.
Kalau makannya 1-2 dan dikunyah hanya 1-2 kali, itu juga sama, peak glukosa terjadi. Tapi kalau dikunyah lebih banyak, lebih dari 15 kali, maka biasanya glukosa yang diserap tidak langsung pada puncak. Oleh karena itu, gigi yang bagus juga menentukan dari kadar glukosa di dalam darah kita, ya. Sehingga kerusakan gigi juga ini merugikan, ya. Kemudian berikutnya adalah kanker. Sehingga orang atau pasien-pasien penyakit kanker itu tidak boleh minum manis. Padahal habis kemoterapi biasanya mereka mual, muntah, pasti pengen minum manis. Oleh karena itu, salah satunya adalah kita akan juga bisa digunakan minuman ini untuk pasien kanker. Amazing nggak? Nanti kita lihat ya hasil risetnya kayak apa. Lalu gangguan pencernaan, karena minuman manis dapat menyebabkan sembelit, diare dan sebagainya, serta kecanduan. Jadi kalau yang namanya gula, ya, gula itu dapat menyebabkan kecanduan. Kalau udah sekali senang minum manis, terus aja minum manis, ya. Lanjut. Nah, apa aja sih minuman manis yang beresiko? Soda, ya. Nah, Bapak Ibu, jus buah. Kita merasa jus buah itu sehat, ya. Padahal kalau kita minum jus tanpa serat itu sama dengan meminum air gula karena di dalamnya mengandung fruktosa. Saat ini kita juga ada riset yang menyatakan bahwa fruktosa menyebabkan fatty liver. Jadi kalau ibu-ibu suatu saat diperiksa ternyata fatty liver, nah penyebabnya salah satunya adalah tadi mengkonsumsi fruktosa. Jangan salah juga, fruktosa itu ada di gula jagung. Kadang-kadang kita kalau ke kafe dikasih gula simple sirup, ya kan? Simple sirup itu kalau misalnya dibuatnya dari gula jagung, maka itu mengandung fruktosa dan lama-lama anak-anak Indonesia ini terkena kecil. Jadi oleh karena itu tadi ya, jus buah tanpa gula, walaupun tanpa gula itu tidak sehat. Nah, kenapa? Karena sejatinya yang diperlukan dari buah itu bukan airnya, tapi apa? Seratnya. Jadi kalau di blender masih boleh. Dan itu dalam hasil riset menyatakan memang kadar gulanya tidak naik kalau di blender karena ampasnya masih ada. Tapi kalau di jus yang cuma airnya saja, itulah yang meningkatkan kadar gula. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, minuman susu dengan gula tambahan, ya, juga teh kopi dengan gula yang berlebih. Ya, lanjut. Belum ya? Belum. Lanjut saja. Ini bisa dibuka nggak yang dari WHO? Oke, ini zaman COVID, ya. WHO menyatakan pada zaman COVID bahwa avoid sugary drink karena minuman yang mengandung gula itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Bukan energi ya? Bukan energi, Bu. Kalau mau minum energi, itu bukan hanya dari gula. Jadi pada saat COVID, WHO menyatakan bahwa avoid sugary drink and limitation alcohol. Itu bahasanya ini kalau bisa dibuka videonya ada nanti dilihat. Jadi dia bilang apa? Hindari minuman manis dan kurangi minuman beralkohol. Nah, masalahnya kita sudah didoktrinasi bahwa minuman manis itu adalah sumber energi. Begitu ya? Padahal minuman manis itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Ya. Jadi gimana dong kalau pengen punya energi? Ya kan? Kalau pengen berenergi gimana? Kalau pengen berenergi silahkan minuman-minuman manis, tapi dikendalikan. Tadi salah satunya menggunakan gula stevia tadi. Ya. Kenapa? Karena nih, ini kita baru selesai riset. Nanti ditunjukkan juga. Baru selesai riset terkait dengan bagaimana pengendalian makanan pada pasien diabetes. Cara mengendalikan makanannya gimana? Kita pakaikan alat yang nempel selama 14 hari, gitu ya. Kemudian kita ingin lihat bagaimana puncaknya, dan mereka secara presisi akan tahu bagaimana badannya. Mau nggak kalau pakai alat tersebut? Mau kan? Karena kita akan tahu
mana sih makanan yang cocok untuk kita, mana yang enggak, ya kan? Dan teh dia sudah terbukti nggak ada peaknya. Di saya, karena kan tubuh kita ini unik masing-masing. Di saya Bu, berita baiknya apa? Saya kalau makan durian nggak naik. Enak banget ya. Tapi saya minum fresh orange juice, fresh orange yang dari air gula perasan jeruk yang asli tanpa gula, peaknya terjadi. Kemudian yang kedua apa? Cara minum tadi. Kalau minum kopinya cepat-cepat, peaknya terjadi. Tapi kalau minum kopinya pelan-pelan, peaknya nggak terjadi. Makanya betul tuh yang diajarin oleh Rasulullah apa? Kunyah dulu. Karena sebetulnya sejatinya Bapak Ibu, kalau ngunyah itu sebetulnya adalah proses tubuh kita untuk apa? Untuk ngecek makanan ini pantas ditelan nggak? Gitu. Coba Bapak Ibu makan bakso aci, kunyahnya 30 kali, pasti nggak mau ditelan. Lengket, gitu ya. Atau misalnya makan bakso Bu, yang ada boraksnya, dikunyah lebih dari 20 kali, pasti nggak bisa telan, karena kita jadi mual. Nah kalau ada sekitar mengkonsumsi makanan, kemudian kita jadi mual, sebaiknya muntahkan. Makanya, karena itu adalah proses tubuh kita memilih makanan yang baik atau tidak untuk kita. Tapi kadang-kadang kan ibu-ibu kalau nyopin anaknya muntah, gimana? Gak boleh muntah, awas. Kalau muntah nggak diajak lagi gitu. Padahal mungkin itu adalah proses tubuh dia untuk memilih makanan untuk dia. Jadi kalau ada anak kita makan kemudian ingin muntah, ya nggak apa-apa, muntahin aja. Nah ini mungkin nanti kalau ada anak atau cucu yang seperti itu sebetulnya kalau kita makan kemudian muntah, itu adalah bagian dari tubuh kita men-screening sendiri makanan yang cocok untuk tubuhnya. Nah pada saat COVID, produk teh dia ini dijadikan minuman manis tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini menjadi inovasi untuk negeri saat itu. Teh dia ini dikonsumsi waktu itu menterinya masih Pak Bambang ya, Bambang Brojonegoro waktu itu, dijadikan sebagai inovasi untuk Indonesia untuk pencegahan. Kenapa Bapak Ibu? Nah di Wisma Atlet ataupun juga di RSAS atau di Pulau Galang, saya tuh datang, saya tuh keliling-keliling. Jadi pada saat COVID itu, karena saya ketua Satgas COVID Indonesia untuk dari Ikatan Apotek Indonesia, saya itu kalau ibu-ibu di rumah, kalau saya mah keliling-keliling Bu. Gitu ya. Kenapa? Karena memastikan obatnya ada, nakesnya ada gitu ya. Tapi alhamdulillah selama saya keliling saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya pada saat menginginkan minuman manis saya pakai ini. Kedua apa? Pada saat itu nakes banyak yang berguguran, ya nggak? Kenapa? Bapak Ibu kalau nyobain pakai hazmat, sejam aja pusing gitu. Kenapa? Panas. Si hazmat itu apalagi kalau hazmat yang murahan gitu ya, panas, dan kemudian juga di luar itu kan pakai semuanya, pakai apa namanya, kacamata, kemudian pakai masker. Selain panas juga menjadikan tubuh kita ini lelah. Pada saat lelah buka hazmat, yang dicari apa? Minuman manis dingin, benar nggak? Nah, setelah dilihat ternyata minuman manis dingin itu menyebabkan tadi ya, dari WHO menurunkan daya tahan tubuh, akhirnya di-replace lah dengan ini. Makanya ini dikirimkan di beberapa tempat untuk isolasi. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Ada dari hasil inovasi Indonesia yang diluncurkan oleh Kemenristek Dikti. Ini ada teh dia di sini. Mana ya? Ini dia. Jadi teh dia itu salah satu dari hasil riset kita yang pada saat COVID-19 itu menjadi bagian dari inovasi negeri untuk menjadikan Indonesia segera keluar dari COVID-19. Lanjut. Nah, kenapa sih sekarang kita harus beralih kepada minuman yang manis tapi bebas gula? Gula dapat menyebabkan diabetes tadi. Memang betul sumber energi. Karena energi itu didapatkan dari karbohidrat, kemudian dipecah menjadi glukosa, diserap, kemudian dibentuk menjadi energi di otot kita. Tapi bayangkan Ibu, kalau misalnya kita sudah makan nasi, ditambah apa? Kering kentang, ya, ditambah apa lagi? Perkedel, ditambah kerupuk.
nasinya digoreng, minumnya teh manis. Ya, enak. Tapi seperti apa beban metabolik untuk tubuh kita? Jadi dibilang sumber energi, betul. Tetapi Bapak Ibu makan nasi juga udah sumber energi. Nanti kita buktikan ya Bu, dari riset tersebut saya dan tim riset saya udah nggak mau lagi minum manis. Nanti kita buktikan. Lanjut. Nah, kita ada riset nih, aktivitas anti diabetes. Sehingga saya dengan teman-teman waktu itu akhirnya yang saya dapat dari riset ini apa? Ini kan rasanya manis ya? Tapi kok bisa mengendalikan kadar gula? Dan itu dibuktikan dari riset ini. Mari kita lihat. Pertama kali, Bu, saya mainannya sama ini. Ini bukan tikus apa? Bukan. Ini tikus riset yang udah di apa namanya? Sudah disterilkan gitu ya. Dan tikus ini kita bikin gemuk. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 itu awalnya obesitas. Tikus ini kita bikin gemuk. Kalau ada yang merasa gemuk dan tersindir, jangan ketawa-ketawa. Gak apa-apa, yang penting sehat ya. Jadi nih, dia disuruh dikasih makan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Bapak Ibu, itu sudah 3 bulan gak jadi-jadi itu. Udah dikasih makan seperti itu, bulannya gak naik-naik. Frustasi lah kita, ini kenapa? Akhirnya naiknya itu setelah dikasih apa? Dikasih makan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat, plus dikasih apa? Dikasih air gula. Jadi yang menjadikan kadar gula itu meningkat kuat itu minuman manis. Tapi buat saya mah penting dikasih air gula supaya apa? Supaya model tikusnya jadi dong. Lanjut. Nah, kita lakukan selama 74 hari, akhirnya kita dapatlah tikus dengan kadar gula yang tinggi. Seperti ini, Bu. Puntennya kayak ini, Mbak. Terakhirnya. Awalnya kan hanya di 90-an, 80 gitu ya. Kita lakukan berikan perlakuan makanan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat. Itu loh makanan-makanan kita hari-hari gitu ya. Makannya apa? Makan nasi, dikasih fried chicken gitu ya. Siapa lagi? Nasi goreng dan sebagainya. Nah, kejadianlah dikasih minum manis, kejadianlah seperti ini. Kalau tanpa dikasih minum manis gimana? Enggak jadi dong. Tetap aja. Jadi tubuh itu sebetulnya punya tahanan. Gitu ya. Lanjut. Nah, sesudah dia kadar gulanya tinggi, kita berikan perlakuan seperti ini. Kita bagi 4, 1 kontrol negatif. Kontrol negatif itu dikasih makanan yang sama, tetapi minumnya teh pahit. Kemudian kita kan biasanya begitu ya, ngerasa kalau teh pahit itu aman tuh gitu ya. Nanti kita buktiin bener aman apa enggak. Yang kedua adalah kontrol positif. Jadi dikasih makanan yang sama, tapi dikasih metformin. Metformin itu apa? Obat gula. Kelompok 1 dan 2 ada 2 ramuan stevia. Ya, kita coba lihat hasilnya. Kita biasanya kalau udah makan banyak gitu ya, terus minumnya teh, wah pasti luruh gitu ya, betul? Nah, coba kita lihat next. Terus, ya lanjut aja. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, coba tolong lihat. Kontrol positif itu yang dikasih metformin, jelas turun dong karena dikasih gula. You understand what I mean? Ya, you can follow me ya. Jadi dikasih kontrol positif dia turun. Nah, yang dikontrol negatif dikasih apa tadi? Minumnya teh saja, nggak ada yang dikasih gula. Dikasih teh pahit, coba lihat, yang biru. Ini yang biru, naik. Kemudian dikasih apa lagi? Dikasih stevia, teh dia ikut turun sama seperti metformin pola. Artinya apa? Artinya walaupun teh celup ini manis, nggak usah khawatir kena diabetes. Karena apa? Dia nggak meningkatkan kadar gula, dia aman memberikan rasa manis, tetapi malah ikut mengendalikan, mengelola, menurunkan kadar gula. Buktinya itu. Pola penurunannya hampir sama seperti metformin. Makanya nih, kalau saya weekend cheating sedikit, apa tuh yang enak tuh cake apa? Siapa yang suka apa? Red velvet. Apa lagi kamu suka apa? Cake-nya? Cheesecake apa? Hah? Matcha, bener. Brownies, itu kan manis-manis semua. Nah, saya tuh biasanya mengkonsumsi yang manis seperti itu, minumnya pakai. Ini adalah minuman
yang menemani saya pada saat cheating time. Ya, lanjut. Ini contohnya ya. Jadi ini grafik yang lebih jelas bahwa yang ini adalah yang kita minum teh pahit, yang merah itu adalah atau orange ini adalah yang minumnya metformin tadi, berikan metformin, dan yang abu dan kuning itu adalah ramuan teh dia. Akhirnya ramuan teh dia saat itu belum established, sekarang sudah established. Akhirnya diambillah yang warna kuning karena dia potensinya lebih baik. Dan yang memang agak sulit di sini adalah 4 tahun kita mengendalikan formula teh dia ini supaya rasanya enak seperti tadi. Belum coba? Belum dikasih cobain tadi. Tadi ya cobain ya. Boleh nggak dibuatkan teh dia yang diseduh? Kang Rizal Sudah punya. boleh dibuatkan teh dia yang diseduh biar Campur-campur. ya. Oke ya. Nanti dibikinkan. Manisnya seperti apa? Iya. Karena biasanya teh stevia itu manis tapi punya aftertaste. Aftertaste itu nggak enak gitu. Langu, pahit. Kalau kata orang Sunda memang haper. Haper tenon ya bahasa Indonesia. Pokoknya nggak inilah nggak oke. Nah itulah yang kemudian inovasi kita untuk bisa mengendalikan rasa teh dia tersebut. Jadi walaupun manis, rasanya sudah enak seperti saat ini. Ya, lanjut. Dan ternyata dia bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ini jurnalnya sudah terpublish di jurnal internasional Thyroid Focus. Lanjut. Ini mah biar aja ya. Ini mekanismenya biar aja. Lanjut. Nah, ini lagi nih. Ini baru fresh from the oven di tahun 2026 baru publish. Ternyata teh stevia tersebut selain dia tadi punya efek untuk mengendalikan kadar gula, ternyata bisa mengendalikan juga atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Luar biasa nggak? Ya. Kenapa dikatakan demikian, Bapak Ibu? Orang yang kena kanker sadar nggak? Sadar nggak? Wah, kita akan kena kanker. Kadang-kadang kita masuk ke ruangan, mungkin catnya menyebabkan kanker yang kita hirup ya. Atau kita makan makanan yang kita nggak tahu ini tuh makanan ini dibuatnya bagaimana gitu. Ya. Jadi yang namanya agen karsinogen itu ada di mana-mana, belum lagi polusi. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Ini sudah dipublikasikan juga di jurnal Thyroid Focus Q3. Ya. Nah, kita lihat. Ini kontrol sel negatif. Cisplatin itu adalah nanti dulu deh dibaginya biar merhatiin dulu. Nanti dibagi. Nanti pada terdistraksi ya. Kontrol negatif ini nggak dikasih apa-apa. Cisplatin ini adalah obat kanker. Lihat, teh dia itu sama penghambatannya dengan cisplatin, tingginya sama. Boleh kita perhatikan. Teh manis tanpa gula gimana? Malah menyebabkan pertumbuhan sel kanker yang lebih tinggi daripada tidak diberikan apa-apa. Jadi minum teh manis itu hati-hati Bu. Bisa akan memicu perkembangan dari sel kanker. Terbukti dari ini. Ini teflavin dan steviocyte kita lihat ternyata yang menyebabkan penurunan dari sel kanker tersebut adalah teflavin dari teh dia tersebut. Lanjut, maka dengan demikian kita mengetahui bahwa antioksidan dari teh dia ini juga bermanfaat untuk penghambatan sel kanker. Dan ini sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terkena penyakit kanker. Kenapa? Karena pada saat kanker itu sama, mereka juga pengen minum manis, apalagi dalam kondisi lemas, dalam kondisi mual muntah karena efek samping dari efek samping dari kemoterapinya atau radiasi. Ya. Sehingga ini sangat bermanfaat karena apa? Ternyata memang satu ada antioksidan di stevia, kedua ada antiproliferatif dari stevia yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, juga ada antikarsinogenic dan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ingat Bapak Ibu, kemoterapi hanya bisa diberikan pada pasien yang bugar yang imunitasnya tinggi. Kalau imunitasnya tinggi, dia akan bekerja sama dengan obat kankernya melawan sel kanker tersebut.
Maka kalau ada sesuatu yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk membuat dia nyaman, karena apa? Karena tubuhnya menjadi bugar, itu sangat berarti. Sehingga dengan 4 alasan inilah, maka teh dia bisa dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang sedang mengalami terapi kanker. Ya, lanjut. Nah, beberapa jurnal menyatakan tidak hanya untuk anti kanker, tidak hanya untuk anti obesitas, tetapi inilah berbagai aktivitas dari stevia. Bisa untuk anti hipertensi, bisa untuk anti hiperlipidemi, dan yang penting nih buat para ibu-ibu dan para perempuan semua, bisa untuk anti obesitas. Ya, gimana caranya bisa jadi anti obesitas? Ya tadi minum manisnya berhenti, gantilah dengan ini. Boleh dilihat di IG saya, Kerry.Lestari. Di situ ada foto saya sedang ulang tahun di April 2025. Kok April 2025? Oh iya benar, April 2025. Kemudian coba dilihat, digeser, di situ ada foto saya di bulan September pada saat sedang pada saat sedang launching teh dia. Dalam waktu 5 bulan dengan intermittent fasting dan dibantu dengan teh dia ini, saya turun 8 kilo. Tapi turunnya bertahap ya Bu. Seminggu paling setengah kilo, sekilo, terus tapi bertahap. Ya, silahkan dilihat di situ. Lanjut. Nah, jadi teh dia ini adalah gabungan dari teh dan stevia serta herbal lainnya yang memang dibuatnya itu tanpa zat pengawet, tanpa zat kimia. Sehingga kalau misalnya sudah kadaluarsa, teh ini pasti ada sesuatu yang hidup di situ. Ya, jadi kalau misalnya tehnya sudah kadaluarsa, kemudian ada binatang di situ, menunjukkan teh ini tanpa pengawet. Ya, lanjut. Lanjut saja. Ya. Jadi bisa untuk tadi apa? Pengendalian kadar gula, juga untuk kanker juga bisa. Kemudian juga apa tadi? Bisa juga untuk mengatasi jantung, tekanan darah dan kolesterol. Lanjut. Ya. Sehingga manfaatnya dia apa? Untuk kesehatan, mengurangi risiko kardiovaskular, mengendalikan gula darah, meningkatkan kesehatan pencernaan, mengurangi stres. Nah, kenapa sih bisa mengurangi stres dan kecemasan? Kalau lihat di tas saya ya, adik-adik, saya selalu buat tumbler, isinya teh dia hangat. Nah, kalau udah capek minum teh dia hangat di tumbler, aduh rasanya relax. Dia mengurangi stres dan kecemasan karena apa? Karena memberikan relaksasi kepada kita melalui antiinflamasi dan antioksidan yang ada. Ya. Lanjut, juga membantu menurunkan berat badan tadi. Next. Nah, kita lihat di sini bahwa ini videonya nggak ada ya? Hah? Bukan, harusnya ada tadi sebelum ini ada video. Oh, filenya berbeda. Ini yang belum edit, di terakhir. Jadi nanti kita lihat aja videonya. Sok lanjut. Ya. Jadi kita lihat, nah teman-teman, bagaimana sih kualitas teh dia? Pertama, tidak ada sudah terregistrasi di BPOM, tetapi juga halal. Kemudian sudah sertifikasi HACCP. HACCP itu adalah untuk keamanan pangan, ya, lebih tinggi daripada SMHS ya, HACCP itu. Kemudian juga sudah US FDA certified. Sehingga nanti ada videonya, kita pernah mewakili Indonesia di Anjungan Indonesia di New York. Karena apa? Karena si produk ini memang sudah kualitasnya disesuaikan dengan yang dipersyaratkan di kualitas global. Ya. Lanjut. Nah, gimana konsumsinya? Pasti pada pengen tahu gitu ya. Jadi pertama, boleh 2-3 cangkir per hari. Gimana cara bikin 2-3 cangkir? Biasanya satu celupan teh dia itu bisa untuk 2 cangkir. Nah, ini fungsinya adalah apa? Diminumnya bersamaan dengan pasangan, biar makin mesra. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Hindari konsumsi teh dia dan stevia sebelum tidur. Kenapa? Karena pasti pengen
pipis terus, ya. Lalu tambahkan, nah ini, siapa yang suka kalau masuk ke apa? Ke resto pasti mau apa? Lemon tea. Apa lagi? Lychee tea. Nah, gitu kan? Itu minuman sejuta umat itu. Jadi kalau teh dia yang varian hijau ditambah lemon itu jadilah lemon tea yang enak sekali untuk diminum tanpa ada gula. Kemudian kan anak-anak kita itu sering sekali senangnya lychee tea. Nah, makanya kita buat juga varian lychee tea. Namun ada lagi yang minta kepada kami untuk membuat varian-varian yang lain. Insya Allah di tahun ini akan dilaunchingkan beberapa varian, tapi semua basis manisnya adalah dari stevia. Jadi nanti kalau mau tahu varian barunya apa, silahkan pantengin steviora.official ya. Di situ nanti ada info-info terkait dengan produk-produk barunya. Dan kemudian boleh konsultasi dengan dokter atau apoteker jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Next. Nah, biasanya memang teh dia ini karena memang mendukung pola hidup sehat, bersama-sama kita kolaborasi dengan mereka yang suka suka olahraga, ya. Di antaranya ada padel, kemudian ada juga komunitas maraton, lari, ya. Lanjut. Ya. Jadi kita punya tagline manisnya sehat, ya. Lanjut. Ya, terima kasih dan sebelumnya kita akan lihat dulu, terima kasih semuanya. Kita akan lihat dulu juga video pada saat kita sedang di sorry, bisa ulang? Ya, diulangi aja kan? Ya, jadi dia bilang sedikit banyak dia bilang gini, rasa tehnya enak, dengan rasa manis dan tidak ada aftertaste yang tidak enak, no bad aftertaste. Itu kata mereka loh ya. Dan kita memang terkurasi menjadi produk Indonesia pada anjungan Indonesia di Fancy Food 2023 ya, Bu Nuni. Ya. Lanjut. Nah, kalau ingin tahu seperti apa produk teh dia, benar nggak sih ada petani di balik ini? Lalu bagaimana produk ini diproduksi? Jangan-jangan ini adalah cuma produk yang di repacking di Indonesia, misalkan. Mari kita lihat bagaimana teh dia dilahir di hadapan ibu-ibu sekalian. Silahkan kalau tehnya mau dibagikan sekaligus bisa mencicipi sambil ibu-ibunya melihat video ini. Teh dia created from a long process with natural sweetness taste in every cup. Produce a real collaboration and cooperation in maintaining the authenticity of Teh dia. Unpad is one of them. This university has involved directly in developing Teh dia. Ensure everything precise. Reiterate to make sure everything according to standard. Wholeheartedly picked by the hands of the farmer who are involved directly. Stevia plan to be the best seed for perfect result. With an organized process, this is the product of hard work until it finally perfected to preserve the quality. The best performance from all the aspects prepared, with precision in all of the necessary aspects to produce and process Teh dia. All the steps according to the standard from stevia mills. Mixing stevia and tea. Increasing Teh dia. Testing. Under packaging and keeping Teh dia in the storage
the pleasure to enjoy your tea without any limitation, without fear of diabetes. Iya, terima kasih untuk perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua tadi melihat di balik produk ini ada petani. Di balik produk ini ada anak-anak Indonesia, para apoteker yang mengawal produk ini. Tadi dilihat, pantas tidak perlu pengawet, tidak perlu zat kimia karena diproduksi juga secara steril. Jadi ini adalah produksi makanan rasa produksi obat. Kenapa? Karena semua berjalan sesuai dengan cara pembuatan makanan yang baik. Jadi kita pastikan ini betul-betul 100% natural, tanpa zat kimia dan tanpa adanya zat pengawet. Lalu Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat tadi bahwa kalau kita perhatikan dari video tadi, kenapa sih petani itu disuruh nanam stevia? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti dikasih satu box ya. Kenapa petani itu suruh nanam stevia? Suruh nanam stevia. Bapak Ibu, petani itu adalah petani kopi. Ya. Petani kopi, dia akan mendapatkan penghasilan itu setahun sekali, ya kan? Itu pun kalau tidak gagal panen. Ya. Nah, antara panen ke panen kan kebutuhan tidak bisa menunggu, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kadang kebutuhan tidak bisa menunggu, kadang-kadang dia merubah lahan konservasi menjadi lahan kebun, padahal nggak boleh, karena bisa menyebabkan longsor, gitu ya. Akhirnya kita memberikan satu solusi, kamu nggak usah bercocok tanam yang bisa menyebabkan terganggunya konservasi, silahkan tanam stevia. Karena stevia ini dia ditanam saat ini 3 minggu udah bisa dipetik, daunnya dijual ke PT DP. Jadi ada Bu Nuning di sini. Sini Bu Nuning. Bu Nuning ini adalah ini peneliti yang kita bersama-sama meneliti tadi riset anti cancer. Ya. Ini adalah co-founder juga. Dan fresh from the oven, baru tanggal 11 kemarin lulus S2 dengan risetnya anti cancer tadi. Ya. Jadi ini adalah untuk memperkuat bahwa produk ini betul-betul research based. Jadi kami mengembangkan terus-menerus dengan satu kemanfaatan dari riset untuk untuk dinikmati dan untuk menjadi bahan bagi kesehatan masyarakat. Terima kasih, salam kami dari PTDP dan Universitas Pajajaran. Dede Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kemudian Teh Tite, kemudian Lina, saya sendiri Rofina, sebelah kiri saya ada Teh Marlin, Teh Menoy, Teh Dia Kuya, dan Teh Anne. Itu personil kami. Jadi insya Allah semoga kehadiran kami di sini bisa menghibur semuanya. Untuk itu tanpa berlama-lama kita akan langsung lanjut aja ya pada lagu berikutnya. Teteh MC, terima kasih. Bertanya lagi, apa
Jawab pertanyaanku, dibawa kemana hubungan kita? Dirasa terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta. Dibawa kemana hubungan kita? Tanpa ada ikatan pasti antara kau dan Wow, luar biasa sekali penampilan dari Bakar Ukulele. Pengen lagi ya? Pengen lagi ya? Tapi Bapak Ibu ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka Boleh kali kita kenalan dulu ya sama Bakar Ukulele. Ini apa Ibu? Ini grup apa? Dari mana? Siapa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, kami dari Bakar Ukulele yang berasal dari Bandung. Bahagia sekali di sore hari ini bisa membersamai bapak-bapak dan ibu sekalian, juga adik-adik, juga teteh, akang semua yang ada di sini untuk membawakan beberapa buah lagu ke depan. Kami perkenalkan dulu dari sebelah kanan saya ada kami karena orang Sunda ya, jadi biasa dipanggil teteh. Dibawa kemana hubungan kita?
menikmati minuman manis tanpa takut diabetes, mari kita cicipi teh dia. Di mana bisa mendapatkan teh dia? Di Bandung ada Steviora Cafe, di mana di situ ada kita bisa mendapatkan teh dia experience. Kita bisa menikmati rasa manis yang sehat di Steviora Cafe, Jalan Banda 40 di Pusat Riset Jawa Barat Universitas Padjadjaran.